Alright, oke, saya post komen. Yep. Oke, pin. Oke, selamat malam. Selamat malam buat teman-teman yang barusan bergabung. Kita jumpa lagi dalam Aba Talks setiap Rabu malam jam 8 sampai jam 9. Kita akan tunggu beberapa menit untuk teman-teman boleh bisa bergabung. Masih ada kesempatan untuk info ke teman-teman Komsel, teman-teman Kompak, atau yang lain untuk bisa bergabung dalam Aba Talks Instagram Live pada malam hari ini. Selamat bergabung buat teman-teman semua. Senang sekali kita bisa ketemu lagi dalam Aba Talks. Malam ini kita akan membahas satu topik yang cukup menarik bersama nanti dengan satu narasumber. Nah, semoga teman-teman semua, Bapak Ibu Saudara, senantiasa mengikuti terus ya serial dari Aba Talks setiap Rabu malam. Mulai dari yang awal kita membahas tentang goal setting, kemudian kita membahas tentang Koramdio, tentang Kompak, terus kemarin kita touching Heaven Changing Life. Nah, untuk malam hari ini, tema kita adalah khotbah Sang Firman, mengungkap suara Tuhan melalui saat teduh. Dan nanti narasumber malam hari ini yaitu Bapak Ho Yusuf, yaitu Kepala Bidang Pengajaran di dalam gereja kita, Aba Love KTC JGC. Ya, sambil kita tunggu teman-teman yang lain boleh bergabung, saya ingatkan kembali, Bapak Ibu Saudara bisa, kalau ada yang belum ya, follow Instagram kami, ataupun Facebook, ataupun juga YouTube. Jadi, pastikan semua channel sosial media Bapak Ibu Saudara bisa follow ya. Jadi bisa update dengan apa yang disampaikan atau perkembangan informasi dari apa yang terjadi dalam gereja kita. Ya, oke teman-teman. Selamat datang, selamat bergabung buat teman-teman yang semua yang sudah join. Oke, selamat malam semuanya. Untuk malam hari ini teman-teman seperti biasa, nanti kalau semisal sambil menyimak, terus kemudian Bapak Ibu Saudara ada pertanyaan, bisa tulis di dalam kolom chat, atau saling menyapa, atau saling menguatkan, komentar, sehingga pertemuan pada malam hari ini kita bisa berjalan dengan interaktif dan aktif ya, menarik satu dengan yang lain. Tanda bahwa kita menyimak dari apa yang disampaikan. Nah, oke. Kita akan sebentar lagi kita akan undang Bapak Ho Yusuf. Saya panggilnya Kak Yusuf ya, karena memang dari dulu saya panggilnya Kak Yusuf. Oke. Saya akan invite sebentar Bapak Ibu Saudara. Alright. Tunggu sebentar. Oke. Ya. Halo Halo, Kak Yusuf. Suara saya kedengeran ya, Kak Yusuf? kedengeran, suaranya bagus. Oke, Kak Yusuf suaranya juga oke ya. Oke, Oke. Nggak, selamat malam semuanya. kedengeran jelas. Thank you Kak Yusuf untuk malam hari ini bisa gabung bersama kita semua dalam Aba Talks malam hari ini. Judulnya menarik Kak Yusuf. Ya, Judulnya oke nih. Judulnya Khotbah Sang Firman. Ini kayak judul buku-buku ini novel nih, Khotbah Sang Firman. Wes. Subtitlenya mengungkap suara Tuhan melalui saat teduh. Jadi ini tema kita malam ini bukan tentang khotbah ya Kak Yusuf ya. Berarti pastinya tentang bukan. saat teduh ya. Ya, Oke. Jangan sampai nanti orang mikirnya, waduh belajar khotbah malam ini. Padahal kita akan belajar tentang satu tema yang memang kita sekarang sedang gerakan, yaitu tentang saat teduh. Nah, Kak Yusuf, maksud dari judul itu apa Kak Yusuf? Khotbah Sang Firman dan kemudian subtitlenya mengungkap suara Tuhan melalui saat teduh. Boleh Kak Yusuf kita dicerahkan nih malam hari ini, teman-teman kita semua.
Iya, selamat malam buat semua rekan-rekan ya yang gabung ya. Jadi memang eh, Yes. ini judulnya kan khotbah Sang Firman. Kita kalau tahu khotbah, khotbah itu kan berarti kan sesuatu yang penting ya. Terus juga sesuatu yang menginspirasi, sesuatu Yes. bisa membangun, sekaligus juga sesuatu yang bisa mendidik kita kan gitu ya. Nah, Yap, yap. ini kalau kenapa ini khotbahnya Sang Firman ya? Ya karena kalau kita mendengar khotbah dari orang ya itu biasa ya. Nah, Ya, tapi kalau betul. kan kalau kita mendengar khotbah dari orang, orang berkhotbah, orang itu dia mengkhotbahkan isi dari Alkitab kan, isi dari firman kan. Nah, Yes, ini betul. menariknya firman itu sendiri yang bisa bicara kan gitu ya. Wah, mantap. Jadi Menarik, menarik, menarik. nggak perlu lagi orang, perantara orang untuk menyampaikan isinya, tapi Alkitab itu bisa bicara ya. Dan justru itulah yang akan terjadi, kita bisa mendengar suara Tuhan ya karena yang berbicara itu adalah firman. Kan Yesus dibilang adalah firman Allah yang hidup, Sang Firman. Yes. Itu sih, Pak Enggo. Oh, oke, oke. Berarti ini bukan tentang mengkhotbahkan tentang firman, tetapi for firman itu yang berkhotbah sendiri atau Betul. menyampaikan pesan kepada kita yang membaca firmannya. Nah, Iya. kalau terus kemudian eh subtitlenya, Kak. Nah, itu tadi kan khotbah sang firman. Subtitlenya mengungkap suara Tuhan melalui saat teduh. Hmm. Nah, gimana itu, Kak? Berarti apakah suara Tuhan itu kita bisa tangkap lewat saat teduh tentang firman atau bagaimana kita bisa pahami, Kak? Ya, nah ini satu hal yang sangat menarik sekaligus juga sebenarnya banyak orang nih Inggof ya yang kepingin dengar Ya, suara Tuhan kan gitu. ya, Saking saking ya. kepinginnya sampai biasanya lewat perantara kan. Harus ada perantara ya. Ntar lewat apa Ya, ya. kan gitu ya. Eh, Ntar apa kartu kan gitu ya. ah, ya, ada Macam-macam dengar media-medianya. suara Tuhan kan gitu ya. Ya, Nah, ya, ya. yang hebatnya kita sebagai orang percaya kita itu nggak perlu itu semua ya, kita nggak perlu harus Hmm. cari gunung tertentu ya, kita nggak perlu harus cari pohon tertentu di hari Ya, tertentu ya, tapi kita yap. setiap saat kita bisa langsung dengar suara Tuhan. Nah, yang hebatnya mendengar suara Tuhan itu ternyata bukan lagi saat kita lagi ngadepin orang kerasukan setan. Oh, kita mau dengar suara Tuhan. Nah, Kalau kita lagi iya betul. lagi mau dalam bencana enggak, tapi ternyata bisa di setiap hari itu, di saat Hmm. teduh itu ya. Itu, Bro. Berarti Berarti mendengar suara Tuhan tuh nggak seperti yang tanda petik yang sangat apa ya misterius, yang oh, spiritualisme yang gimana-gimana, nggak selalu seperti itu ya Kak ya. Itu sangat natural banget ya keseharian karena itu memang Ya, Tuhan bisa ngomong kita pada situasi-situasi keseharian kita ya. betul. Seandainya kita punya mesin waktu, kita bisa balik ke masa zaman Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam Yes. dosa. Wah, kita pasti akan kaget-kaget tuh ya, lihat cara Adam dan Hawa ngobrol sama Tuhan, ya. Karena waktu sebelum jatuh dalam dosa kan mereka bisa ngobrol seenaknya, sambil Ya, jalan-jalan di ya, Taman Eden, mungkin sambil makan durian kan gitu ya. Wah, ya, bisa ya, ngobrol betul. seenaknya. Ya, ngobrolnya itu bisa kapan aja ya. Dan memang sebenarnya Tuhan rindu seperti itu, makanya akhirnya kan Yesus harus mati di kayu salib karena Allah kepingin Hmm. suasana itu balik lagi. Nah, bersyukur kita sudah dapat jalan untuk ke sana tuh. Nah, emang percakapan dengan Tuhan yang sedekat itu, seintim itu bisa Kak kita alami dalam keseharian kita yang di zaman modern ini abad 21 dengan kesibukan kita. Itu masih memungkinkan Kak? Masih bisa seperti itu. Ya bisa Gimana itu Kak lagi cara? karena kan, nah caranya itu karena kan kalau kita kita ngomong ke Tuhan, kita tahulah kita mah biasa, kita biasa berdoa Hmm, panjang lebar menceritakan hmm, apa minta kebutuhan hmm. kita. Tapi yang biasa yang susah dengar suara Tuhan ya kan gitu ya. Nah, Kalau betul. dengar suara kita sih rasanya kita paling lebih lebih gampang curhat sama Tuhan ya. Oh, kita ngomong Hmm, Tuhan gini hmm. gini gini gitu ya. Tapi dengernya itu gimana?
Nah, Mm-mm. sebenarnya ini kan Alkitab ya. Nah, Yap. Alkitab itu kan dibilang kan firman Tuhan. Ini isinya Yes. suara Tuhan. Jadi kalau mau dengar suara Tuhan, ya yang paling gampang ya cari aja di Alkitab ya. Itu kan firman Tuhan, Oke. suara Tuhan gitu. Hah. Tapi kenapa seringkali Kak kita baca Alkitab nggak denger apa-apa kayak kayak baca aja kayak nggak ada sesuatu yang denger suara-suara Tuhan seperti itu Kak. Ada yang salahkah atau ada yang mindset kita atau apanya sesuatu yang kok kita bisa nggak Nah, itu dapet? dia. Karena seringkali kita itu caranya itu gak ngerti ya. Hmm. Heeh. Sama seperti kalau kita mau dengar dengar radio, taruhlah kita mau dengar RRI, radio RRI, kita kan mesti tahu frekuensinya. Kalau salah frekuensi, Hmm. kita mau dengar berita dapetnya dangdut kan gitu ya. Kan frekuensi kan gitu ya. Nah, jadi Iya, iya, iya. pertama mesti tahu frekuensinya, kedua mesti pastikan bahwa alatnya oke ya gitu ya. Dan arti Hmm. kita itu mesti tahu caranya. Ya, kita harus pastikan bahwa kita ini sebenarnya sudah bisa masuk gak ke frekuensinya. Nah, kabar baiknya kan Hmm. kalau kita udah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita semua itu mampu masuk ke frekuensinya. Ya. Oke, Nah, oke. terus ada caranya Pak Ingolf, ya. Gimana, Pak? Ah, Caranya itu gimana? kita itu bersyukur loh apa di Abalov ya. Saya percaya sih jemaat lain juga mereka dapat pencerahan masing-masing tentang soal ini ya. Yes. Tapi buat kita di Yes. jemaat Abalov ya, Tuhan sudah pakai penatua kita Pak Edi Leo ya, menyampaikan tentang Hmm. 4M ya. Oh, Nah, I see. Yep. 4M itu sangat sangat menarik sekali ternyata ya. Eh, Hmm. Hmm. saya dulu waktu pas tahu 4M yang nggak ngerti jelas sampai akhirnya ternyata 4M itu luar biasa. Jadi teman-teman yang dengar ini nih, kita kalau Yep. tahu 4M itu sangat powerful. Itu luar biasa. Wah. Nah, Kasih tahu, Kak. Rahasianya yang gimana, Kak, yang insight-nya? pertama ya. Yang pertama aja Hmm. udah keren. Yang pertama M pertama itu bukan membaca firman, membaca firman di hadirat Kristus. Jadi ternyata pertama kita harus membaca firman tapi harus di hadirat Kristus. Harus coram Deo. Di Hmm. hadirat Bapa itu. Ini nyambung sama yang kemarin-kemarin nih ya. Yep. Jadi Yep. sebenarnya yang Yep. 4M itu, M pertama kita itu udah harus pastikan kita ada di hadapan Tuhan. Hmm. Nah, gimana caranya kita itu bisa di hadapan Tuhan? Nah, menurut Pak Inguf gimana caranya kita bisa di hadapan Tuhan? Kita mesti ngapain supaya kita ada di hadapan Tuhan? Iya, kita mestinya memang benar-benar fokus dan menyerahkan hati pikiran kita supaya kita namanya hadirat kan berada di apa ya di hadapan Tuhan. Jadi nggak cuman kita doa tapi kita kemana-mana sih Kak. Mungkin itu betul. Harus Kalau fokus, yang baru ada di hadirat Tuhan gitu ya. iya iya kalau nggak Kalau nggak fokus, ya Tuhan jauh itu. bisa kemana-mana kita Kak. Nah, seringkali kita punya pengalaman kayak gitu. Tuhan dekat atau jauh dari kita tergantung kita fokus atau enggak. Mm-mm. Padahal Terus sebelum Yesus naik ke surga, Yesus bilang apa? Aku menyertai engkau sampai akhir zaman. sampai akhir zaman. Artinya, gak ada apapun yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Bener gitu kan? Yes, yes. Artinya dia Betul. itu selalu ada sama kita. Kalau kita udah lahir baru. Oke. Masalah kita lagi fokus atau enggak, masalah Mm-mm. kita lagi bete ya atau enggak, dia selalu ada sama kita. Sekalipun kita lagi berbuat dosa loh, dia Hmm. itu tetap ada sama kita. Makanya di dalam saat teduh yang kemarin itu kan, kalau kita berbuat dosa di hadapan Tuhan, dikatakan firman itu seperti kita sedang berbuat hal yang tidak senonoh di hadapan Tuhan. Nggak sopan ya. Bareng Jadi sama Tuhan tapi bikin yang hadirat aneh-aneh. Tuhan itu nggak tergantung kita, dia selalu ada sama kita.
Oke. Nah, Oke. cuma Berarti masalahnya, had- heeh, berarti hadirat Tuhan itu bukan sekedar suasana ya, Kak ya? Kalau kita kan biasanya kan mari kita masuk dalam hadirat Tuhan, suasananya penyembahan, suasananya apa? Gak selalu seperti itu ya. iya enggak. Yang penting Yesus sudah mati di kayu salib, itu Hmm, sudah harga yang lunas. Kita sudah ada di hmm, hadirat Kristus, hadirat Tuhan. Kita sudah coram Deo sebenarnya. hmm, 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 Kan hmm. waktu pas Yesus mati di kayu salib itu Oke. tirai terbelah. Yes, betul. Tirai yang memisahkan antara pelataran, ruang kudus, ruang maha kudus terbelah dari Nah, atas ke kudus. bawah. Bret! Jadi orang Hmm, dari luar bait Allah itu bisa langsung lihat ke tabut masuk. perjanjian. Artinya udah nggak ada lagi yang membatasi kita. Allah itu ada selalu dekat sama kita. Keren kan? Loh, Kak, keren banget nih. Berarti kalau secara simpel nih Kak, secara simpel memahami hadirat Tuhan itu apa Kak? Apakah berarti itu hadirat Tuhan berarti Tuhan ada bersama kita? Gitu kali ya? Simpelnya ya? Simpelnya hadirat Tuhan adalah ya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan bilang bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Artinya kita Hmm, selalu di hadiratnya. Cuma hmm. kesadaran kita ini yang Oh, seringkali oke. menipu. Ya, Nah, setuju, setuju. Kata kuncinya kesadaran berarti ya Kak ya? betul. Faktanya nggak berubah. Iya. Tuhan ada bersama dengan kita, kitanya aja nggak sadar ya? Mm-mm. Makanya Pak Engo, Oh, banyak I orang see. bilang, wah aku baru bisa bersaat teduh kalau misalnya suasananya tenang. Wah, Ya, mah ya enak betul. bisa saat teduh. Kenapa? Punya kamar yang tenang, bisa melihat langit, kan gitu ya. Saya punya satu kamar berlima, kan gitu ya. Iya, Kamar iya, di iya, iya, situ, iya. ruang tamu di situ, dapur di situ ya. Gimana aku bisa saat teduh? Gimana aku bisa Hmm. ketemu hadirat Tuhan, kan gitu. Yap, Hadirat Tuhan yap, mah nggak yap. dibatasin itu semua. Yes, amin. Amin, amin. Ya, 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 ya. Berarti memang hadirat Tuhan itu kesadaran kita akan keberadaan Tuhan. Atau kesadaran bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita ya. Betul. Terlepas situasi, terlepas nggak mesti harus situasi tertentu, tempat tertentu, jam tertentu. Ya, Iya. ya, ya, Kak. Jadi Keren, kalau Kak. pas mau saat teduh, kesadaran pertama itu dulu bahwa Dalam hadirat Tuhan. Yes. aku di hadirat Tuhan. Coram Deo. Kan gitu ya. Karena Yesus sudah mati buat saya. Ah, itu dulu. Sip. Itu yang kita Sadar itu dulu pelajari. ya. Nah, sebelum kita ngapa-ngapain ya, Yap. nggak perlu harus nyanyi dulu, nyanyi lagu dulu, berbahasa roh, nggak usah gitu. Bahasa roh nggak membuat kita itu masuk hadirat Tuhan, bukan. Tapi darah Yesus yang disalibkan itu yang membawa kita di hadirat Tuhan. Betul. Itu aksesnya, kunci aksesnya, Iya. key masternya, betul, master key-nya. Ya, ya, Jadi ya, ya, Kak. Keren banget. setelah kita sadar itu hadirat, nah yang keduanya ya, setelah kita sadar kita harus tahu bagaimana membaca firman. Nah ini dia. Hmm, hmm, Kalau orang membaca firman, yang namanya membaca itu adalah sampai dia mengerti, bukan cuma mengerti, sampai dia menyelami. Nah, bagus nih hmm. kata kata bahasa Indonesia, menyelami dari akar kata selam. Ya, Maksudnya tenggelam masuk ya ke berarti ya. dalam, ya. Yes, Nah, yes, betul, betul, mengalami betul. gitu ya. Nah, kalau Hmm, Pak hmm, Engkov kalau baca novel ya, pernah kan ya kita pasti sering baca lah. Kalau kita baca hmm. karangan yang bagus ya, ih itu novel tentang novel apa tragedi, kita ikut sedih Hmm. kan ya, Ya, betul, kita bisa ikut nangis. betul. Kadang-kadang kita bisa ikut sebel sama yang tokoh jahatnya kan. Iya, Itu novel kita bisa jadi kita bagian. Iya, betul. Kita jadi bagian di dalam peristiwanya itu. Kita kayak ngelihat betul. persis, ngelihat langsung, ngerasain keselnya, apanya, gitu, betul, Nah, betul. coba kalau kita baca Alkitab setiap hari, sampai Hmm, perasaan kita ikut. Aduh, hmm. itu nikmat sekali. Kenapa? Karena yang kita baca seperti kita masuk ke dalam. Hidup. Celing gitu. Yes, betul, betul. Itu bisa lupa waktu loh, Pak Enggo. Lupa waktu.
Iya, 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 iya. Betul, betul. Nah, Karena itu kita kalau eh, eh, kalau kita jadi bagian dari sesuatu yang kita baca, lupa waktu, Pak. Lost in time. Betul, Kak. nah, Bener. terus juga ketagihan. Dulu saya suka baca Koping Mm-mm. Ho, komik silat. Wah, buku Yes. banyak tuh. Itu ketagihan, kemana-mana pegang. Ke toilet pegang, mana pegang gitu ya. Pengen tahu terus ya? Hah. Iya, Nah, betul. kalau kita sampai ketagihan baca firman, wih, keren banget kan? Yes. Jadi, Yes. jadi Yes. memang seringkali kita salahnya membaca firman nggak sampai imajinasi kita terbentuk. Kita nggak sampai membayangkan. Nah, itu kesalahan besar. Kita cuma memahami di otak, otak kiri aja. Tapi otak Hmm. kanan Hmm. kita nggak main, nggak membayangkan. Hmm. Contohnya, firman tentang Yesus membuat mujizat 5 roti 2 ikan Hmm. sampai jadi banyak kan Hmm. gitu. Kalau kita Yep. gunakan imajinasi, perasaan, kita juga bisa ikut hebohnya, kita ikut antusiasnya, ya mungkin ikut kenyang juga kali, berasa ikut makan roti gitu ya. Iya, 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 iya. Nah, habis itu nanti masuk ke M keduanya, itu sangat enak. M keduanya itu adalah merenungkan firman Kristus. Hmm. Ini sebenarnya waktu yang tepat kita bisa berdialog dengan Tuhan. Mendialogkan hidup kita kepada Tuhan di dalam konteks firman yang kita baca. Contohnya kayak tadi, tentang Yesus membuat mujizat 5 roti 2 ikan. Pada saat saya baca, saya ikut antusias. Terus saya sedang lagi punya masalah, ya, karena cicilan mobil saya itu belum bisa saya bayar bulan ini. Tinggal 2 hari harus bayar, misalnya seperti itu ya. Nah, pada Yep. saat saya baca saat teduh itu dan saya imajinasikan, saya seperti berhadapan dengan Yesus yang baru saja dia selesai bikin mujizat. Saya tentu akan dengan mudah langsung curhat sama dia. Tuhan Yesus, kamu bisa bikin 5 roti 2 ikan jadi begitu banyak. Kamu bisa gak tolong saya? Saya mau bayar cicilan mobil tinggal 2 hari ini gimana? Saya dengan mudahnya saya bisa bertanya dan dengan mudahnya saya bisa dengar. Karena saat itulah sebenarnya saya sedang merubah firman logos menjadi rema. Dan disitulah Yesus akan ngomong seperti saya misalnya ya. Akan bilang, anakku engkau jangan khawatir. Lihat 5 roti 2 ikan bisa saya ubah sedemikian banyak. Demikian juga harta yang kamu punya sedikit, aku bisa lipat gandakan. Saya seperti itu ya. Wah, saya dengar seperti itu. Slang, itu jadi rema dan itu jadi iman. Pada saat jadi iman, akhirnya itu mengalahkan ketakutan saya, kekhawatiran saya. Langsung saya masuk kepada M yang ketiga. Saya siap mau lakukan firman. Saya akan tanya, Tuhan Yesus, berarti saya harus ngapain? Ya sudah, kalau kamu percaya aku bisa bikin mujizat, bersyukur aja. Saya punya iman untuk bersyukur. Saat itu saya bisa menyelesaikan saat teduh saya di M ketiga. Saya siap melakukan dengan cara saya tidak mau khawatir, saya mau bersyukur. Dan langsung saya ambil handphone saya ingat teman kompak saya share, tahu gak, aku dapat firman begini ya, besok itu sebenarnya saya harus bayar uang cicilan mobil, tapi saya dapat firman bahwa Yesus akan cukupkan kebutuhan saya share, saya lakukan M keempat. Beres. Mudah kan? Menarik banget ya kalau bisa sampai prosesnya kayak gitu. Nah, sebagai catatan tadi Kak, mungkin dari antara kita belum tahu atau memastikan firman sebagai logos, bedanya firman sebagai logos dengan firman sebagai rema. Itu sering kita dengar, tapi sebenarnya apa bedanya Kak? Nah, kalau firman logos itu firman yang tertulis, ya, yang kita baca di Alkitab. Artinya itu firman kebenaran tapi tertulis, tapi enggak kalau istilah KED, saya pinjam istilah KED semua kebenaran yang toeng ya, yang enggak toeng. Nah, itu logos.
Yang Oke, oke. toeng, nah itu rema. Oh, berarti mungkin kalau saya coba pahami, kalau firman sebagai logos tuh firman sebagai yang sifatnya informasi yang sama buat semua orang. Tuhan Betul. Yesus membuat mujizat 5 roti 2 ikan, ya semua orang bacanya kayak gitu. Tetapi ketika rema itu customize ya kak ya. Iya, Customize sangat personal buat kita ya. Kita punya cicilan, oh berarti Tuhan juga sanggup pasti bisa lakukan. Orang lain yang punya masalah finansial atau masalah yang lain, jadi akhirnya sangat customize sekali ya. Itu jadi rema ya, bersifat iya. pribadi untuk kita sendiri ya. Nah, itu dia yang Oke. bilang khotbah sang firman. Jadi sang firman Yap. khotbah sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Khotbahnya nggak Wah, sama. keren. Ya, 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 ya. Berarti semua orang bisa mendapatkan sesuatu yang sangat luar biasa dari satu firman yang sama sebenarnya. Makanya Oh iya. beda-beda berkat yang di... Ya, ya, betul, betul. Makanya kalau Berkat yang sharing diterima. paten jangan kopas. Ya, ya. Karena Yes. setiap orang pasti dapat yang berbeda. Yap. Gitu, Pak Indro. Yap. Karena personal ya, personalize ya, customize ya. Hmm, Karena firman itu apa ya, direfleksikan dengan kehidupan kita masing-masing ya. Sehingga akhirnya khotbahnya, message-nya itu bisa sangat deep, sangat personal, sangat intimate, dan akhirnya memang benar-benar itu seakan-akan firman buat kita pribadi ya, sehingga itu menguatkan dan akhirnya seperti tadi Kak Yusuf bilang, toeng atau aha gitu ya, sampai iya, akhirnya dari dalam muncul pengharapan, muncul kekuatan. betul, betul, betul. Mantap juga, mantap juga. Ya, 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 ya. Dan Nah, Pak Indro, sebenarnya kalau kita bersaat teduh seperti itu setiap hari, kita itu hmm, sedang mengalami terus transformasi hati. Jadi ternyata hmm, transformasi hati itu bukan bicara kita sedang dapat apa harus dipulihkan, pelajaran SPK kayak gitu, hmm. bukan. Ternyata transformasi hati itu setiap orang terus mengalami transformasi hati. Kapan selesainya? Sampai kita bertemu muka dengan muka bersama dengan Yesus. Baru selesai. Wow. Karena firman Tuhan kan bilang bahwa hati kita betapa liciknya hati itu. Jadi hati ini justru sumber kejahatan paling jahat di dunia adalah hati manusia. Ya, benar. Nah, Kak Isop, mendengar suara Tuhan melalui saat teduh. Gimana kita tahu bahwa itu suara Tuhan, atau pertanyaannya mungkin bagaimana kita mengatasi suara-suara lain selain suara Tuhan, Kak? Oh, oke. Jadi, oh ya kadang-kadang kan kalau kita mau bersatu dulu, wah di sini udah banyak pikiran macam-macam kan gitu ya. Wah, ntar belum lagi harus ketemu bos ya, belum lagi ini soal genteng bocor kan gitu kemarin hujan bunyi tik-tik gitu, wah macam-macam muncul di sini ya. Nah, Hah, jadi gini, pokoknya yang paling penting pertama kita itu harus punya hati yang rindu dan haus dulu. haus. Oke. Seperti Daud kan katakan di Mazmur, seperti rusa yang merindukan air. Ya. Mm-mm. Kalau pernah Mm-mm. lihat rusa lagi minum, waduh, itu benar-benar dia seperti lupa kiri kanan. Ya. Makanya banyak rusa Mm. akhirnya diterkam sama singa pada saat lagi minum. Ya. Karena pada saat minum dia Buaya juga, nggak betul. peduli kiri kanan. Mm. Karena dia fokusnya itu pada air. Ya. Jadi pada saat hati kita rindu, ya, saya waktu itu uh, saya bolak-balik Pak Inggof apa jatuh bangun soal saat teduh ya. Waduh, Mm. kepingin saat teduhnya pagi hari ya, tapi setiap kali bangunnya kesiangan, gitu ya. Gimana coba? Jam 7 pagi waktu pas kerja di tempat yang lama, jam 7 pagi harus berangkat kantor ya. Tapi mau Mm. saat teduh, jam 6 baru bangun. Ya nggak mungkin lagi. Belum mandi, belum ngapain kan gitu. Waduh, setiap kali gitu. Tapi satu kali akhirnya saya keluar dari hati saya dulu, Tuhan aku kepingin saat teduh ya, hati yang haus dulu ya. Mm. Nah, ternyata itu Tuhan dengar hati yang haus itu. Nah setelah hati yang haus ya, akhirnya kita bisa dapetin waktu yang Mm. terbaik ya. Terus tadi apa pertanyaannya? Nah, cara supaya kita suara-suara yang lain,
Oh, oke, oke. Jadi Suara-suara yang lupa. lain. Nah, Yes, yes, yes. jadi pada saat kalau kita rindu, kita kan pasti udah tahu ya, kalau kita biasa diganggu sama suara-suara lain ya, Hmm, gampang main golf. Saya juga sering ngalamin hmm, itu. Ngomong aja sama Tuhan, hmm. Tuhan tolong dong Tuhan. Nih misalnya malam ini ya, wah saya udah kebayang besok pagi aku saat teduh, aduh tapi pasti pikiran-pikiran tentang soal genteng bocor itu pasti muncul lagi. Ya, macam-macam muncul. Betul. Nah, di malam kayak gini saya minta tolong sama Tuhan. Tuhan tolong dong Tuhan, gue kepingin besok pagi. Bangun, pikiran gue nggak diganggu sama itu, aku bisa fokus. Ngomong dari hati. Saya jamin kalau kita ngomong tulus dari hati, besok pagi pikiran kita bisa fokus. Yep. Tapi kalau misalnya ternyata kita pikiran masih fokus ini, yang paling simple bisa tipsnya, salah satu tips nih, ditulis Pak Inggof, ambil kertas, pensil atau bolpen, tulisin aja Oke. semua yang di pikiran. Centeng bocor, apa bos mau Nah, ngamuk, apa gitu kemarin berantem sama istri gitu, itu semua gitu ya. Udah tulis, itu secara psikologi itu akan meringankan beban pikiran kita. beban. Nah, Ya, ya, pada saat ya. setelah ditulis, orang sering bilang itu buku sampah. Setelah ditulis, kita tumpang tangan, kita serahin ya Tuhan, gue mau serahin ini semua. Sekarang aku mau waktunya, aku denger firman-Mu. Aku mau baca, aku mau berdialog dengan Engkau. Aku mau dengar Engkau berkata-kata. Kita ngomong dari hati kita yang tulus. Saya jamin, ketulusan kita itu sangat berharga. Dan Tuhan Yes. pasti akan jawab, akan tolong kita. Berarti memang starting point itu penting sekali ya, Kak ya. Starting point untuk fokus pikiran, kemudian kita juga harus berangkat dari rasa haus, terus Iya, kemudian kesadaran di dalam hadirat Tuhan. Itu semua kan di awal-awal ya. iya, Awalnya kita sudah smooth, endingnya sudah pasti wah happy ending lah betul. ya. Hati yang haus mesti dimulai dari semalam sebelumnya. Iya, iya, Kalau iya, iya. malamnya itu Nggak bisa nonton dadakan. bola, nonton drakor sampai jam 1 pagi, besok pagi berharap bisa bangun. Jangan harap, salah sebenarnya sih hatinya nggak haus. Iya, Kalau iya, haus iya, itu iya, mulai betul. dari malam sebelumnya. Artinya, tentu kita akan jaga diri kita. Kita tahu kita kalau tidur jam 1 pagi, jangan harap jam 5 pagi bisa bangun buat saat teduh. Ya, Nah, misalnya kayak gitu ya. Berarti kita ya jangan tidur terlalu malam dong. iya, iya. Nah, Kak, apakah saat teduh itu memang harus pagi hari, Kak? Nah, ini banyak orang nanya nih. Menarik nih Iya, heeh. pertanyaannya. Ya, kalau saya bilang ya, pada umumnya memang iya. Ini karena saya bilang Hmm, pada umumnya ya. Karena ada orang yang memang kerjanya itu dari jam 11 malam sampai jam 4 pagi. Misalnya satpam, security, kayak gitu-gitu kan. Di rumah hmm. sakit. Yang nggak mungkin lagi, ya dia baru selesai kerja itu. Ya, tapi kalau saya bicara yang normal, bekerja normal ya. Normal. Kenapa Mm-mm. harus karena kalau pagi kita itu otak kita itu masih belum terisi oleh segala hal yang lain. Kecuali Hmm. kalau kita tidur sudah dengan kepanikan, dikejar-kejar utang, debt collector, bangun pagi yang diingat debt collector ya kan gitu ya. Nah, tapi paling nggak sebenarnya kita mau mendedikasikan ya. Itu yang namanya mempersembahkan tubuh Pak Inggof. Itu seharusnya dilakukan Oh, di pagi. Di oke. orang Israel itu punya dua korban, korban pagi dan korban petang. Korban pagi Mm-mm. dan petang itu nggak boleh hilang. Ya, bahkan di dalam kitab Daniel katakan bahwa di akhir zaman ya, iblis akan berusaha menghilangkan korban sehari-hari itu. Korban pagi itu apa Hmm. sih? Yaitu sebelum kita mulai segala sesuatu, kita persembahkan hari itu untuk Tuhan. Kita mau, bagus, menarik ya. Si Richard Foster ya, di buku ini Richard Foster ya, dia itu ada tulisan bahwa kita itu harus menundukkan pikiran dan perasaan kita kepada Tuhan, kepada firman. Hmm. Jadi pagi itu adalah waktu terbaik, Pak Inggof. Itu menunjukkan Oke. bahwa aku ini nggak bisa apa-apa Tuhan untuk memulai hari ini. Aku butuh Engkau. Aku Oke. butuh pimpinan firman-Mu.
Mazmur bilang, firman-Mu adalah terang bagi kakiku. Ya. Hmm. Berarti memang bicara prioritas, bicara tentang mendahulukan dari sebelum semuanya ya. Karena pagi hari kan bicara tentang Iya, starting day. Ya, ya, ya. Berarti mengawali bersama dengan Yesus. Nah, apakah ada tadi untuk mendengar suara Tuhan, apakah memang ada urutan-urutan tertentu, Kak? Atau memang kita bisa ini dapat melalui menarik. M1, M4 tadi? Atau ada bisa cara lain? Iya, iya. Uh, saya dulu ya, dulu Hmm, waktu pas lagi hangat-hangatnya tentang awal zaman praise and worship ya, mungkin Pak Gov tahu lah ya, oke. sekitar tahun, wah praise and worship ya, wah saya mendapatkan mendengar sebuah khotbah bahwa kita kalau mau pagi berhadapan dengan Tuhan, kita harus menaikkan pujian dan penyembahan. Wah, jadi Oke. akhirnya Ya. saya itu nggak bisa gitar, saya beli gitar, Pak Gov. Saya belajar. Yap. Waktu pada itu saya masih mahasiswa, masih kuliah. Saya belajar gitar setiap pagi, saya main gitar untuk menyembah. Bersyukur kiri kanan mungkin pada komplain kali karena fales kan main gitar. Wah, kenapa saya di otak saya harus menyanyi, memuji Tuhan ya. Wah, nyanyi ya, terus berbahasa roh kencang-kencang supaya apa? Supaya saya itu bisa masuk dalam hadirat Tuhan ya. Urutannya itu seperti ada liturginya ya. Hmm, hmm. Ternyata ya itu nggak bertahan lama. Akhirnya saya bosan sendiri. Kenapa? Saya nggak menjumpai kenikmatan bersaat teduh itu. Nah, ternyata Hmm. yang ditemukan oleh Pak Edilio yang Tuhan bukakan kepada Kak Edi ya, 4M itu sangat esensi. Karena itu nggak bicara tentang liturgi, ya, tapi itu bicara tentang sikap hati. Oh, oke. Membaca di hadirat Kristus itu bicara sikap hati kita memprioritaskan firman yang mau kita baca. Kita mau tundukkan pikiran perasaan kita sampai kita hanyut pada Hmm, bacaan firman. Terus M hmm. kedua, merenungkan kita membawa hidup kita kepada Yesus, kepada Tuhan dan mendialogkan. Apa yang kau mau katakan buat aku hari ini? Dosa Hmm. apa yang kau mau nyatakan? Janji apa sih Tuhan yang kau mau berikan? Perintah apa yang mau kau berikan ya? Nah, itu adalah sebuah dialog, bukan liturgi. Kalau liturgi kan gini, pujian dulu, angkat tangan, bersujud, ya. Dulu saya dapat kebenaran tuh, wah, kalau saat teduh lebih dekat sama Tuhan kalau sampai bersujud ya. Dulu pas lagi rame-rame di sampai tentang kebenaran pujian dan penyembahan harus diharap seperti imam. Jadi kalau itu saya di kos ya Rata pagi dengan tanah. dingin. Waduh, wah di imajinasi saya, wah saya harus seperti itu ya. Terus akhirnya Tuhan bilang ngapain lo? Ya? Lu ngapain? Lu nggak usah gitu, gue udah dekat sama lo kan gitu ya. Iya, iya, iya betul. Jadi Jadi, uh, itu sangat fleksibel. jadi Kak, nah, makanya seringkali yang bikin banyak di antara kita yang tidak rutin saat teduh atau gagal dalam disiplin saat teduh itu mungkin karena kita melihat liturgi tadi ya. Sehingga itu sangat Iya, kita berasa kok effort banget ya. Kok melelahkan banget ya, capek banget ya harus gini, harus gitu. Tetapi ternyata kalau yang dari Kak Yusuf sampaikan itu effortless banget ya sebenarnya. iya. Enak banget ya kayak kita ya effortless lah ya, effortless banget nggak membebani gitu loh. Kadang kita mikir saat teduh, aduh berat banget sih harus gini, harus gini, kayak gitu gitu. Soalnya begini, Pak Enggoff, kebenarannya sebenarnya yang paling kepingin kita bersatu itu siapa? Kita apa Tuhan? Tahu Ya nggak harusnya kita ya. jawabannya? Apa itu? Bukan Siapa? Tuhan. Oh Tuhan itu lala. lebih kepingin kita bersaat teduh, kita berdialog, bertemu sama Dia. Hmm, Buktinya apa? Yohanes 3:16 kan bilang gini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia hmm, ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya hmm. kita tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Buat apa beroleh hidup yang kekal? Supaya kita bisa intim sama Dia. Jadi yang Oh, ingin manusia bisa intim sama Tuhan bukan manusia, tapi Tuhan sendiri.
Oh, Saya waktu itu oke. pernah baca ini, ada sebuah sisipan Alkitab bilang gini, eh, pagi hari ya, kamu tahu nggak sebenarnya Tuhan sudah menunggu. Ya, jadi sebenarnya kita Ya. belum bangun Hmm. ya, kita janji, aduh aku mau saat teduh jam 5 pagi ya, jam 5 bel bunyi kita matiin gitu ya. Sebenarnya Tuhan ada di sana lagi tungguin kita gitu. Ya, 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 Karena ya. Tuhan itu lebih rindu. Ya, ya. Nah, Ini gitu. ya ini makanya ini saya jadi ingat berarti memang eh, inisiatif itu semuanya dari Tuhan ya. Karena memang Dia yang ingin Allah yang rindu untuk membangun hubungan dengan kita ya. Makanya rancangan keselamatan itu semuanya kan sebenarnya kan tentang hubungan ya Kak ya, memulihkan Iya. hubungan kan ya. Betul, 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 Nah, betul. memang bagian yang kita yang harus lakukan, yang terpenting adalah menyerahkan kehendak kita ke dalam Nah, tangannya. Nah, itu aja. yes, ini. Sesederhana itu dan sesulit itu ya Kak, Iya, menyerahkan kehendak kita. betul. Karena saya punya pengalaman Pak Sesimpel Indro. itu. Dulu itu Ah, waktu pas dapat, wah kalau misalnya saat teduh itu harus banyak menggali firman. Waduh, saya pernah loh. Waktu itu saat teduh pakai bahannya itu, wah harus baca bahasa aslinya. Terus saya beli buku-buku. Wah, seru sih, seru ya. Memperkaya ini. Tapi hati nggak hmm. berubah. Yang Karena namanya, sampai di sini ya. di sini doang nggak ada iman. Kalau yang namanya ada tantangan, takut aja gitu. Nggak berubah, cuma di Hmm. sini. Firman Hmm. itu nggak jadi rema ternyata. Karena Ah, I see. karena kita belum Ya, sampai mendialogkan itu loh. Yang M kedua. yap, 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 yap. Nah, Kak Isop, idealnya saat teduh itu berapa lama sih Kak? Sampai kita bisa sampai menikmati dari semua fasenya ya, kita sampai apa? Sadar dalam hadirat Tuhan, sampai kita mendengar suara Tuhan, sampai kita dapat toengnya, terus kemudian kita punya semangat untuk apa ya, melakukan dan membagikan. Itu sebenarnya idealnya berapa lama kita saat teduh Kak? Ada patokan nggak sih sebenarnya? Eh, Setiap orang itu beda-beda. Hmm. Bahkan di dalam kondisi saya sendiri, di dalam setiap kondisi juga beda-beda. Contohnya seperti ini. Saya bangun tidur banjir. Kan gitu ya. Harus ngungsi. Hmm. Nah, masa saya bilang jangan ngungsi dulu, saya mau saat teduh dulu. Kan nggak bisa gitu. Saya biasa setengah jam, nggak bisa gitu dong. Ya, 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 Wah, ya, ya, hari itu ya. habis, saya pernah ngalami itu tuh ngungsi waktu Kelapa Gading ya. Seharian Yes. itu sibuk ya. Pertanyaannya, kapan kamu saat teduh? Hmm. Jawaban saya saat teduh sambil jalan ngarung banjir. Oh, menarik. Ah, jadi ternyata kan ada dia bilang boleh nggak sih saat teduh sambil melakukan aktivitas? Ya saya nggak bisa Ah, jawab boleh atau tidak, tergantung. situasi. Iya dong, kalau pas lagi bangun ternyata kita harus ke rumah sakit, Yap, yap. Ya, masa betul sih sih. kita bilang tunggu saya ketemu Tuhannya nanti selesai urusan ke rumah sakit. Ketemu Tuhannya langsung aja lagi. Waduh, Iya tapi ya. saya belum membaca renungan yang dari gereja. Tuhan mah nggak harus bicara lewat renungan dari gereja lagi. Nah, Tuhan bisa bicara lewat Kak Isep. apapun. Kak Isep, menarik, menarik. Sorry saya potong. Sebenarnya saat teduh boleh nggak sih kita pakai panduan-panduan yang lain, Kak? Misalnya kan ada banyak tuh di ya di buku-buku yang kita tahu lah banyak dijual dulu ya masih zaman toko buku atau dari online panduan saat teduh. Gimana kita baiknya? Itu apakah oke atau bagaimana, Kak? Menurut Kak Yusuf? Gak masalah. Yang pasti kita sendiri masing-masing kan tahu. Hmm. Waktu pas saya baru bertobat juga saya sangat diberkati. Waktu saya pakai apa tuh air hidup ya. Zamannya dulu. Ya. Karena saya dulu bertobat di latar belakang gereja Injili. Pakai bahannya bukunya buku Oh, teduh ya. Yang ya. kecil itu ya. Our Daily Bread Our Daily juga. Bread bahasa Inggris ya. Yes. Saya pakai renungan harian, air hidup, Ya, santapan betul. harian, segala macam lah ya gitu ya. Apakah saya diberkati? Berkati, tapi ada titiknya itu saya itu nggak bisa. Ya.
Ya, kenapa? Karena biar bagaimanapun kalau misalnya kita bersaat teduh dengan renungan yang dibuat sama orang dengan penjelasannya banyak, Hmm. imajinasi kita ditentukan oleh penjelasannya. Kalau si pembuat renungan itu sedang mengaplikasikan firman kepada sebuah kisah, ilustrasi, ya. Nah, imajinasi kita langsung terbentuk ke ilustrasi itu. Hmm. Padahal, kalau kita mau coba langsung dengan firman, kita langsung imajinasikan saja dengan cerita firman itu. Saya jamin hasilnya akan lebih luar biasa. Dan kita nggak akan tergantung oleh, aduh, aku nggak bisa saat teduh. Kenapa? Saat teduhnya belum jadi. Belum beli, Belum beli. kehabisan di toko. Aku nggak bisa saat teduh hari ini. Kasihan sekali dia. Iya, iya, iya. Makanya kita semua, saya juga dulu kayak gitu tuh. Seperti itu. Kemudian saya juga mikir, ada kalanya kalau pas renungannya, ilustrasinya cocok, wah diberkati banget. Tapi kalau kadang pas ilustrasinya nggak cocok, kayak nggak dapet apa-apa. Karena ya kata Kak Yusuf, dikunyain sama orang lain ya. Nah, Dikunyain itu sama orang dia. lain. Kan kalau orang zaman dulu, ibu-ibu gini, kalau buat anak yang masih kecil, anaknya nggak bisa punya. Ibunya maaf, yang punyain, udah itu kasih ke anaknya kan. Nah, Iya, itu iya, iya. kalau kita masih bayi rohani, mungkin gitu ya. Iya, iya, mungkin itu untuk masih awal-awal ya, bener ya. Karena semua orang juga butuh tuntunan seperti itu. Nah, Iya. eh berarti Kak, kayak tadi nyambung sama Kak Yusuf tadi, sebenarnya apakah boleh sih kita saat teduh sambil melakukan aktivitas lain, Kak? Nah, Misalnya sebenarnya, sambil ngemil, sambil ya, apa? Kalau tadi Kak Yusuf kan memang situasional ya, tapi kalau ya. saat teduh sambil ngemil, sambil apa, boleh nggak sih, Kak? Sebenarnya itu tergantung dari cara pandang kita. Kita ini sedang ngapain? Kalau kita lagi Oh, nonton bola, kita ngemil, angkat kaki, kan lebih asik, kan gitu ya. oke. Tapi kalau kita lagi ketemu dengan Pak Jokowi, ya, dipanggil Pak Jokowi ya, mau diajak vaksin bareng misalnya gitu ya, dia ketemu Pak Jokowi ya, masa kita bisa enak sambil nyemil? Nggak lagi ya, kan gitu ya. Iya, iya, iya. Nah, sebenarnya tergantung kita, sikap hati kita memandang kita sedang ngapain. Setiap pagi Yes. kalau saya saat teduh, saya itu memposisikan hati saya bahwa saya sedang bertemu dengan pencipta saya. Hmm, hmm. Saya sedang bertemu dengan pencipta saya. Akibatnya ya saya nggak mau pusingin yang lain, saya nggak terpikir, ya, nggak terpikir untuk ngambil cemilan, ngambil kopi Yep. gitu, nggak terpikir gitu ya. Kenapa? Gue lagi mau ketemu sama pencipta gue, gitu. Iya, iya, iya. Berarti memang sikap hati, hati yang haus itu juga memang ya memang harus mendasari sih ya. Sehingga bukan soal benar atau salah, bukan soal boleh atau enggak, tetapi memang sikap hati sepatutnya seperti apa ya, Kak Yusuf ya. Ya, betul. Nah, Kak Yusuf, saya mau nanya dong Kak Yusuf, ini kan semuanya kan berangkat dari hati yang haus nih. Mm-mm. Kalau semisal atau gimana caranya supaya kita memiliki hati yang haus ya? Maksudnya kadang kita penuh dengan masalah, penuh dengan apa ya, prioritas yang lain. Kadang-kadang kita waktunya sedikit, kesempatannya sedikit, terus kemudian kadang kita sibuk, capek, kayak nggak sempat haus. Jadi gimana caranya Kak Yusuf untuk kita bisa memiliki hati yang haus supaya kita juga bisa terdorong untuk melakukan saat teduh dengan effortless tadi, dengan nyaman sekali, tanpa harus nambahin beban lagi dalam kehidupan. Nah, ini sangat bagus Pak Inggof, karena sejujurnya saya juga banyak ngobrol sama beberapa orang-orang yang saya muridkan, bahwa hari-hari ini kita kan sangat berasa bahwa waktu sangat cepat berlalu, betul ya? Betul, Cepat betul. sekali berlalu. Dan kita seperti dibuat tergesa-gesa, harus gini, harus gini. Nah, kita belum sempat mikir, udah kita harus lakuin kan gitu ya. Iya. Ya, sehingga untuk mikir haus firman itu rasanya keingetnya nanti lah kalau pas lagi ibadah, oh baru iya ya, aku harus haus kan gitu ya. Pas lagi komsel atau ketemu teman kompak ya,
atau ikut pertemuan doa ibadah sejati ke orang dia, oh iya bener aku harus haus kan gitu ya. Tapi Ya, itu ya, ya. nggak nggak muncul senantiasa. Nah, saya itu sangat tertarik dengan Daud. Di kitab Hmm, Mazmur selalu ada Sela. Sela hmm, itu apa sih? Stop. Ya. Kalau di balap mobil itu ada yang namanya pit stop. hmm, Apa sih gunanya pit stop? Itu pit stop itu supaya mobil itu mengganti ban, tambah bensin. Kalau enggak dia nggak bisa ke finish. Malah mungkin bisa kecelakaan. hmm, hmm, Jadi kita itu harus senantiasa punya pit stop itu. Harus sela. Saya hmm, sering melakukan itu, maksudnya ngapain kita berhenti? Kita itu berhenti seperti gini loh, Pak Enggo. Kita itu keluar sebentar dari rutinitas kita, keluar. hmm, Gitu ya. Kita hmm, duduk bersama dengan Tuhan, sama-sama lihat hidup kita. Tuhan, kenapa ya gue harus kerja di sini terus ya? hmm, Buat apa ya? Kenapa ya Tuhan lu kok pertemukan gue punya istri yang kalau ngomong 1 juta kata? Gitu ya. Tuhan kenapa gue kok kontrak terus ya? Gue kepengen tahu Tuhan. Nah, kita hmm, berhenti sebentar untuk kita menyadari bahwa hidup kita nggak menggelinding gitu aja. Tapi ada tangan yang maha kuasa di belakangnya. Nah, makanya kan kalau di Daud hmm, itu, di Mazmur, setiap kali setelah dia sela, selalu berubah kalimat ayatnya. hmm. Kita itu harus stop. Nanti kalau kita udah stop, akhirnya kita akan muncul kehausan yang seperti Pak Indro bilang ya. Hmm. Seberapa pentingnya pekerjaan kita ya, sebenarnya kita bisa ambil keputusan untuk stop sebentar. Kalau kita Hmm. nggak bisa stop, Tuhan yang akan bikin kita stop. Yang lebih parah sampai kita harus Hmm. diopnam, karantina, Hmm. nggak bisa ngapa-ngapain, mau nggak mau deh, udah. Kan kita nggak mau kayak gitu, ya. Yap, yap, yap. Menarik waktu Kak Yusuf bilang kayak di pit stop kita perlu pit stop. Karena di situ kita perlu ganti ban, isi bahan bakar. Karena kalau enggak kita nggak bisa sampai ending. Kita kelelahan di Iya, tengah jalan. mungkin mengalami kecelakaan. Iya, kecelakaan. Iya. Kalau kita refleksikan dengan kehidupan sehari-hari, bukannya saat teduh itu apa ya, syarat untuk selamat, bukan ya. Tetapi bahkan kalau kita saat teduh, kita bisa mereview perjalanan kita bisa merenungkan sehingga akhirnya kita punya kekuatan baru, punya visi yang baru, punya tuntunan yang baru, sehingga akhirnya kita Iya. nggak kecapean di jalan, betul. Jadi Iya iya kalau Kak Yusuf, dikaitkan dengan menarik sekali. ilustrasi balap mobil itu, Pak Inggof, kita bersaat teduh, itu akan membuat kita bisa finishing well. Finish. Yap, yap. Memang sih semua orang yang terima Yesus nanti akan masuk surga, betul. Ada yang bilang, saya kan nggak usah saat teduh, saya akan masuk surga kan. Betul. Tapi rencana Tuhan nggak akan kamu bisa finishing well. I see. Jadi sebenarnya saat Yap, teduh yap, itulah yang membuat kita itu bisa finishing well. yap. Saat teduh itu sebenarnya buat kita sendiri ya, bukan buat Tuhan ya. Istilahnya kan jadi kita bisa finishing well, kita bisa menikmati janji Tuhan, kita bisa melihat karya Tuhan melalui perenungan kita saat teduh itu ya. Jadi memang memang betul kata Kak Yusuf, gak ada hubungannya sama keselamatan sebenarnya. Urusan keselamatan mah udah kelar gitu Udah kan. beres. Urusan di bumi yang belum kelar nih. Iya. Urusan kamu di bumi yang belum kelar nih. Dan yang lebih Iya iya. lebih hebatnya lagi dampaknya Pak Enggo, kalau kita bisa finishing well karena kita setia saat teduh dengan benar, kita itu bisa meninggalkan warisan dampak yang luar biasa. Bukan cuma buat anak kita, tapi buat semua orang sekeliling kita. Itulah Kok yang bisa Kak? dibilang, hah? Ya Kok mereka bisa? akan lihat Maksudnya sebuah warisannya dalam teladan. Oh, bentuk oh, makanya I see. Dampak teladan. dari Ya Tuhan. ya 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 betul betul. Saya punya mertua, udah meninggal dua-duanya. Mereka itu dari gereja Injili. Setiap Hmm. pagi, jam 4 pagi ya, mereka itu bernyanyi, berdoa. Memang berdoanya itu gaya Injil lah, dibacain kan.
semua Oh, himne. mantu, cucu didoain itu, Oh, oke. nyanyi Ya, ya ya. saat teduh, main harmonika. Tapi setiap pagi loh, Setia ya. setiap pagi sampai akhirnya dua-duanya meninggal. Nah itu jadi teladan iman. Yap. Karena kita sendiri melihat bahwa hidupnya walaupun mungkin perubahannya nggak drastis, tapi setiap hari ada perubahan. Yap. Karakternya bisa berubah, ya. Nah, Kak Yusuf, kalau tadi bicara saat teduh kan sangat personal ya. Jadi berkat buat kita pribadi, enlightenment, pencerahan kita pribadi. Tapi sebenarnya bisa nggak sih atau oke nggak sih kalau misalnya saat teduh dilakukan bareng-bareng atau harus sendirian, Kak? Nah, kan kita juga tahu ada firmannya tuh ya di dalam Mm-mm. Matius 6 ayat 6 ya. Kalau mau berdoa Yesus bilang masuk kamar dan tutup Tutup pintu. pintu. Nah, kalau kita yang namanya berdialog secara hal yang rahasia ya, yang Hmm. pribadi, kira-kira orang senang cuma Iya, empat betul. mata atau sampai melibatkan banyak orang? Iya. Private lah ya itu ya. Iya. Jadi memang itu Iya, bicara iya. keintiman. Yesus pun mencontohkan seperti itu kan. Dia selalu pagi-pagi Mm-mm. dia ke bukit berdoa sendiri. Dia nggak ngajak murid-muridnya. Bahkan Mm-mm. murid yang paling dikasihnya pun nggak diajak. Dia sendiri. Mm. Mm. Jadi orang Nah, bapak-bapak gereja abad pertama itu mereka banyak lakukan itu. Ya, itulah oke. sebabnya kekristenan bisa bertahan. Ya, karena mereka Eh, apa Kak Yusuf? Tadi kan saya ingat tadi Kak Yusuf terangin ada M1, M2, M3 dan M4. M3 itu kan melakukan apa yang kita sudah betul. dapat dari M2. Kemudian M4 kita membagikan. Nah, kalau ada yang nanya, misalnya saya juga kepikiran, emang boleh Kak, kalau misalnya kita belum melakukan, terus kemudian kita bagiin. Apakah harus kita lakukan dulu, baru boleh kita bagiin? Nah, atau gimana Kak? Kalau nunggu ngelakuin, nggak bagi-bagi nanti. Kapan baginya? Jadi Atau sebenarnya yang gimana? membagikan itu kan bisa pertama kita bagikan apa yang kita dapat, rema Hmm, apa yang kita dapat ya. Saya dapat oke. rema hari ini yang kayak tadi itu 5 roti 2 ikan bahwa Hmm, Tuhan hmm, akan cukupkan kebutuhan saya. Ah itu yang saya bagi. hmm. Ya. Oke, Juga saya oke. bagi komitmen saya. Oleh karena itu hari ini saya nggak mau khawatir, aku mau bersyukur. Nah itu yang saya bagi, yang saya chatting itu. Oke. Nah nanti kalau Nggak nunggu misalnya masalahnya kelar ya, Kak ya? ya, nah nanti kalau masalah udah kelar, itu juga bagi lagi. Aku Oke. bersyukur tuh, aku udah bisa menyelesaikan cicilan mobil selesai tanpa aku bersungut-sungut. Ya, Nah, oke, lagi kan gitu. mantap. Iya, iya. Supaya jangan Kalau sampai ada bagi orang, malah jajah lagi. jangan sampai nanti ada, bagi-bagi belum ngelakuin. Nah, kita nggak bisa terintimidasi dengan itu kan. Karena kita sudah dapat dari M2-nya kan. Apa yang remanya itu Iya, yang kita bagikan. betul. Nah, eh penyampaian tema pembahasan saat ini menarik banget. Khotbah Sang Firman mengungkap suara Tuhan melalui saat teduh. Ternyata memang kalau saya tangkap Kak, saat teduh itu memang berangkat dari satu hati yang haus, terus kemudian kita mesti sadar bahwa kita di hadirat Tuhan yang akhirnya itu menentukan semuanya sehingga akhirnya saat teduh itu menjadi sesuatu yang effortless ya. Bukan sebuah ritual, bukan sebuah beban beban yang bagaimana gitu ya, tetapi itu memang sebuah eh, hal yang effortless yang malah menjadi suatu pit stop yang buat kita semakin refresh setiap harinya. Nah, Kak, ini kurang 5 menit lagi. Kalau Kak Yusuf boleh sampaikan atau closing statement, Kak, dari apa yang kita bahas malam ini, yang pencerahan apa yang harus kita ingat dari apa yang kita bahas malam ini, apa Kak yang bisa Kak Yusuf sampaikan buat kita semua yang ada di Abatox ini, Kak? Iya. Jadi yang pertama, yang paling penting kita harus sadari bahwa yang namanya bersaat teduh
Itu artinya kita harus menikmati makanan rohani kita, makanan pokok rohani. Yes. Jadi makanan pokok rohani itu adalah makanan yang kita dapat langsung dari Tuhan. Karena hanya Tuhan yang tahu kebutuhan kita. Ya. Walaupun mungkin nanti ada kadang-kadang Tuhan minta kita untuk baca sesuatu. Bisa loh, Pak Inggof. Ya. Kita baca ayat terus Tuhan ingetin, buka buku itu. Ya. Kita baca, bisa. Tuhan kan bisa bicara lewat apapun. Tapi harus mulai Betul. dari firman dulu. Bukan dari Ya, bacaan betul. dulu. Ya. Dari firman, nanti Roh Kudus akan ingatkan kita harus baca mana lagi. Terus kemudian yang kedua yang kita perlu ingat bahwa Tuhan sendiri yang paling rindu untuk kita bisa bersekutu dengan Dia. Dan ingat, Tuhan itu berdaulat. Artinya, kalau kita haus, kita minta tolong Tuhan, gue mau dengar suara lu, ya. Gue belum pernah bisa dengar suara lu, gue sering dengar sih, orang bisa dengar suara lu, tapi aku belum pernah, tolong supaya aku besok pagi pada saat-saat teduh, aku bisa dengar suaramu. Menurut firman Tuhan, kalau kita minta roti, masa sih kita dikasih batu? Ya. Kalau kita minta ikan, masa sih dikasih ular? Kasih ulang. Kalau kita mau dengar suara Tuhan, masa sih Tuhan nggak sanggup bikin suaranya sekencang-kencangnya sampai kita, maaf kata, yang budek rohani bisa dengar. Tuhan sanggup. Saya salah satu saksinya. Jadi ingat aja, Tuhan lebih mengasihi kita dan Tuhan sangat berdaulat untuk menyatakan kasih-Nya. Masalahnya kita haus atau tidak. Itu aja. Kita haus atau tidak? Karena orang yang nggak haus nggak bisa dipaksa ya. Susah juga nanti akhirnya jadi Ya. nggak jadi berkat. Sebenarnya berarti saat tadi itu sebuah percakapan intimate relationship ya. Percakapan yang sangat intim kita dengan Tuhan. Sehingga itu akhirnya menjadi sesuatu yang sangat melegakan, memerdekakan kita. Oke, Kak Yusuf, thank you untuk pencerahannya tentang saat teduh. Ini melegakan karena mungkin teman-teman yang melihat akhirnya dia bisa sadar, bisa tahu bahwa ternyata saat teduh itu bukan suatu ritual yang bagaimana, tetapi sebuah kebutuhan dan kerinduan yang sangat menyenangkan sehingga akhirnya kita bisa membangun hubungan sangat private, intimate dengan Tuhan. Yang dimana Tuhan selalu menunggu, kata Kak Yusuf tadi, selalu menunggu kita untuk selalu berhubungan dengan Dia. Thank you Kak Yusuf untuk pencerahannya, untuk apa yang sudah disampaikan malam hari ini. Oke, buat Bapak Ibu Saudara sekalian, kami berharap apa yang kita bahas malam hari ini menjadi sebuah pencerahan, kebenaran firman bisa memerdekakan kita semua untuk kita bisa rindu, membangun hubungan pribadi dengan Tuhan melalui saat teduh. Nah, ada Koram Deo, pagi, malam, kita bisa join, dan kita bisa membangun gaya hidup bersaat teduh ya Kak Yusuf ya. Oke, baik Kak Yusuf, thank you Bapak Ibu Saudara sekalian semua, terima kasih sudah bergabung dengan kita, Abatalks malam ini. Tuhan Yesus memberkati, saya Inggof Setiawan, dan Kak Yusuf pamit dulu, sampai ketemu Rabu depan. Thank you Kak Yusuf, thank you, Bapak Ibu Saudara, thank you ya. Yes, God bless.